Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahmah, Ramadan ilmiah ilahiyah penuh berkah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya, tahun ini saya diberi kesempatan untuk sharing lebih tepatnya. Sharing, karena saya diberi tema, jika ini Ramadan terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman. Kita belajar bersama. Saya juga di sini berterima kasih telah diberi kesempatan. Baik ya, kematian itu keniscayaan, kepastian ya. Tapi hal yang pasti itu, kalau datang pun kita kaget. Padahal sudah jelas ya ayatnya. Likulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Pasti merasakan mati. Bagaimana kita menyikapi itu? Nah, ya kan? Takutkah? Atau bagaimana gitu? Banyak di sekitar kita ya, tetangga, teman, kawan, lawan, kerabat, bahkan orang tua sendiri pun mati ya, meninggal gitu, halusnya. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa dan bagaimana itu mati, sebelum kita sendiri yang mati. Saya bahkan, orang tua saya 2 tahun terakhir ini, hampir 2 tahun saya kehilangan semuanya lah, segalanya. Tahun 2021, Januari tanggal 7, ibu saya meninggal. Mama saya panggilnya mama. Mama saya meninggal. Tahun ini, Januari tanggal 11, hari Kamis, bapak saya meninggal. Jadi, bahkan orang yang kita cintai meninggal pun kita tidak tahu apa itu mati. Gitu. Dimensi kita tidak sampai ke situ. Apa setelah nyawa tidak ada, bagaimana, apa yang terjadi setelah dikubur, apa. Tidak sampai, kita tidak tahu. Tapi kita berbahagia ya, maksudnya kita sebagai umat muslim ya, seyogianya memang sahabat bilang, jadikanlah pemutus kenikmatan itu sebagai pengingat, gitu, yaitu kematian itu, agar hidupmu lapang. Jadi ya harusnya kematian itu bahkan di pelupuk mata kita, sudah ada di pelupuk mata kita, gitu. Agar kita bisa hidup itu, menuju mati itu apa yang dibawa gitu. Agar mempersiapkan diri itu dengan lebih baik gitu. Tapi seringkali kita lalai ya. Kata Rasul, solu salatan mudik. Sholatlah kamu sebagaimana itu adalah sholat terakhir kamu. Agar tidak sia-sia. Jadi, begitu pula Ramadan. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Hadis yang populer itu ya, sesiapa yang menyambut Ramadan dengan iman dan ihtisan, maka dihapuskan dosanya yang lalu gitu. Jadi sebagai muslim tidak takut kalau memang ini Ramadan terakhirnya gitu. Yang ditakutkan adalah cara kita kembali. Apakah kita husnul khotimah atau tidak? Maka Rasul mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu tuh sebenarnya suatu kabar gembira gitu lah teman-teman. Kita seorang muslim, kita nggak tahu mati itu bagaimana, tapi kabarnya udah ada gitu. Rasul menjelaskan detail, bahkan di Al-Quran juga firman Allah detail ya, ingatlah kematian, bahkan hadis-hadis Rasul tentang kematian itu banyak ya. Maka siogianya kita tidak takut tentang berpulang itu sendiri. Bahkan Rasul, apa ya istilahnya, kalau kita sudah husnul khotimah, insya Allah itu akan menjadi pintu pembuka yang mudah menuju akhir nanti. Kan kita nggak tahu tuh habis mati, sakaratul maut, alam kubur, alam barzah, yaumul hisab, kemudian akhir. Kita tidak tahu, tapi kita diajarkan oleh Nabi, diberitakan begini, begini, dan begini. Maka mari kita persiapkan diri. Gitu. Maka jika ditanya,
Maka jika kita harus merenungkan, jika ini adalah Ramadan terakhir kita, mari muhasabah diri menuju ridho ilahi. Itu dari saya. Kenapa? Karena telah sampai kepadamu bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, kan ya. Maka kita sebagai muslim ya, harusnya punya target. Apa target di bulan Ramadan ini? Minimal target ampunan. Ya kan? Ada 3 ibadah yang harus kita dedikasikan untuk mendapat ampunan Allah. Mari kita maksimalkan di situ. 1, saum puasanya itu. 2, qiyamul lail tarawihnya itu. Kemudian 3, puncaknya itu Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Sesiapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Betul kan? Kita kan nggak bisa tuh mereview masa lalu kan? Maka ketika kita mendapat malam Lailatul Qadar yang bahkan lebih mulia dari 1000 bulan, insya Allah seluruh umur kita itu berkah. Bulan yang penuh berkah itu, apa sih berkah itu? Berkah itu az-ziyadah, an-nama as-sa'adah. Jadi menurut bahasa Arab, dalam kamusnya itu, berkah itu artinya secara bahasa itu az-ziyadah, an-nama as-sa'adah. Bertambah, tumbuh, berbahagia. Jadi az-ziyadah bertambah, an-nama bertumbuh, kemudian as-sa'adah berbahagia. Yang mendapat berkah itu akan berlimpah kebahagiaan. Maka Imam Ghazali berkata bahwa berkah itu ziyadatul khair gitu. Dia tidak akan tersusupi gitu, tersusupi lagi dengan keburukan. Maka itu seluruhnya kebaikan. Tidak akan ada disusupi keburukan yang sebelumnya itu. Sehingga mari kita maksimalkan ibadah kita yang harusnya kita jadikan seolah-olah Ramadan terakhir kita ini agar kita mendapatkan ampunan Allah. Gitu. Setiap ghafurnya Allah itu akan dibarengi oleh Rahim, kasih sayang Allah. Ghafurur Rahim, Ghafurun Alim, ya kan? Jadi mintalah ampunan kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Maka ini nih bulan yang mustajab, bulannya mustajab. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi mustajab di atas mustajab gitu. Apalagi kalau hujan. Mustajab, mustajab, mustajab. Apalagi kalau hari Jumat. Pada asar itu adalah waktu-waktu mustajab. Sehingga 4 kali mustajab. Mari kita jangan sia-siakan itu. Sehingga tidak ada ketakutan bagi seorang mukmin itu kalau memang ini adalah Ramadan terakhirnya gitu. Teman-teman, mari kita memohonkan ampunan kita. Kalau berdoa tuh jangan untuk diri sendiri saja gitu. Saudara yang lain juga didoakan gitu. Hadis Rasul kan, sesiapa yang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui, maka malaikat akan mengaminkan. Itu juga untukmu, itu juga untukmu, itu juga untukmu. Nah, tidak ada sia-sianya berdoa itu. Dan hadis Tirmizi mengatakan bahwa doa itu pasti dikabulkan. 1, langsung dikabulkan. 2, dia terhindar dari keburukan atau hal-hal yang sejenisnya. 3, itu ditunda untuk tabungan hari akhir nanti. Mari kita maksimalkan amal ibadah kita. Kemudian di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan ibadah kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir kita, insya Allah ketika kita diampuni, maka rahmat Allah akan mendampingi kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalau engkau ingin menghisapku, maka hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah bertanya, apa itu hisap yang mudah ya Rasul? Hisap yang mudah itu yakni seorang mukmin dihisap, dia hanya menghadap kepada Allah, tidak dipertontonkan, kamu mempunyai dosa ini dan itu, mengakui, kemudian dimaafkan. Hisap yang mudah begitu. Sehingga mari kita memujahadahi diri untuk
menjemput rahmat Allah gitu, teman-teman. Kemudian di bulan puasa ini semoga kita selalu ya bersemangat melakukan amal ibadah untuk meraih target kita, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita siapkan, kita raih malam Lailatul Qadar itu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu kan. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang harus aku mintakan? Karena permohonanku banyak, permintaanku banyak, apa yang harus aku mohonkan? Kemudian Rasul menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka itu levelnya bukan lagi untuk istighfar memohon ampun, tapi memohon pemaafan Allah. Allahumma innaka afun, Allah mencintai orang yang memohon maaf. Jadi tidak lagi memohon ampun, tapi istighfar, tapi memohon pemaafan kepada Allah. Memohon pemakluman atas kesalahan-kesalahan kita. Begitu, teman-teman. Sehingga mari kita mempersiapkan diri sebelum menghadap ilahi jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga muhasabah itu kan menghitung-hitung diri, menghitung, oh kita hari ini puasanya sudah sekian. Bahkan Umar bin Khattab pun dia menghisap dirinya setiap hari, sehingga ketika ditanya, maka hisaplah dirimu setiap hari, sehingga semoga kelak menjadi memudahkan hisap di hari nanti gitu. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita sebagai seorang mukmin ya mempunyai privilege gitu. Apa sih privilege kita itu? Privilege kita itu adalah doa. Kita doa, teman-teman. Bahkan musibah yang sekedip mata itu penghalaunya adalah doa. Gitu. Kita bahkan disuruh untuk berdoa. Mutharik bin Abdullah, ulama terdahulu bahkan merenung. Beliau merenung sangat dalam. Apa ya? Amalan apa yang bisa menghimpun segala amalan kebaikan? Karena terlalu banyak gitu loh untuk dilakukan, tidak terwaktui gitu loh istilahnya kita untuk melakukan kebaikan amalan kita gitu. Sehingga Mutharik bin Abdullah menyadari bahwa semua itu terangkum dengan doa gitu. Jadi sebagai umat muslim kita punya privilege berdoa gitu. Doa itu sebagai ibadah kita, perangkum segala ibadah gitu. Bahkan Allah pun menyuruh kita berdoa gitu. Surah Al-Baqarah ya 268 ya. Siapa yang berdoa kepada Allah ya, kita bahkan disuruh, dan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, dan janganlah engkau jadi orang-orang yang sombong gitu. Disuruh kita bahkan berdoa kepada Allah dan akan dikabulkan doa kita gitu kan ya. Bahkan Umar bin Khattab pun sahabat Rasul itu dia berkata bahwa aku tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau tidak, yang aku takutkan adalah aku tidak mampu lagi untuk berdoa gitu. Jadi mari kita berdoa kepada Allah gitu loh. Itu adalah senjata kita. Sehingga di surah Al-Ankabut ayat 69 bahwa pada orang yang telah bermujahadah, ketika orang yang sudah bersungguh-sungguh untuk meraih rahmat dan ampunan Allah, maka lanahdiyannahum subulana, maka akan dibukakan jalan-jalan itu gitu loh. Jadi mari kita tidak perlu bertakut diri, tidak perlu putus asa atas rahmat Allah. Jikapun ini Ramadan terakhir kita, mari kita maksimalkan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan dan rahmat Allah. Semoga Allah ridho kepada kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.